Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 5 atau video kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu belajar dalam OSN kinematika gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah keran yang bocor mempunyai air yang menetes turun secara teratur. Tetes air jatuh setiap suatu selang waktu yang sama, disebut dengan T, dalam sebuah medan magnet yang medan gravitasi konstan. Pada suatu saat sebuah tetes air, dinamakan tetes 1, sudah berada pada jarak 16A dari keran. A adalah konstanta, sebuah konstanta. Di atasnya ada 3 tetes berturut-turut. Setelah tetes 1 ada 1 tetes lagi, yaitu dinamakan tetes 5 yang baru persis keluar lepas dari keran. Tentukan posisi tetes air 2, 3, dan 4. Saat itu dihitung relatif terhadap keran. Mulai dari keran tersebut mulai dihitung itu berapakah tetes 2, 3, dan 4. Nyatakan jawaban menggunakan konstanta. Konstantanya adalah A. Kita bahas bersama-sama. Perhatikan gambar gerak jatuhnya tetes air, Maka dengan demikian, 16A ini adalah tetes 1, mencapai tinggi 16A. Hanya sama dengan 16A. Kita hitung selang waktu yang sama. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Maka dari tetes 1 mencapai waktu 4T besar dari ini. Maka dengan demikian hanya 16A, T1-nya ini adalah 4T. Berapakah T-nya? Kan itu. Nah, yang dicari berapakah T-nya? Dicari dulu berapakah T-nya, baru nanti mencari posisi pada 2, 3, dan 4. Maka ini 1, 2, 3, 4. Tingginya adalah 16A. Kita lihat H1-nya sama dengan setengah GT1 dikuadratkan. T1-nya 4T, maka 16A sama dengan setengah G 4T dikuadratkan. Ini 16, ini 16 1, maka tinggal A dikalikan 2, A dikalikan 2, maka 2A sama dengan GT dikuadratkan. Maka T sama dengan akar dari 2A per G. Jadi dari keran sampai TT1, T-nya adalah akar 2A per G. Sekarang kita lihat H2. H2 adalah dari tetes 2 dihitung. 1, 2, 3. Maka ada 3 kali selang waktu yang sama. Maka 3T. Tetes 2, H3 adalah tetes 3 dihitung 1, 2, maka ada 2 kali T-nya yang sama. Pada waktu H4 maka 1, jadi 1 kali tetes yang sama. Kita hitung pada H2, ini sudah ada T-nya, T besarnya, akar 2A dibagi dengan G, dimasukkan angkanya, setengah G 3T dikuadratkan, maka ini 9, 9 per 2 kan itu. T GT dikuadratkan. 9 per 2 GT dikuadratkan. Ini dikuadratkan maka 2A per G. Ini 2A per G. Maka dengan demikian G dibagi G1 2 dibagi 21 masih ada 9. Ini prosesnya demikian masih ada 9A 2 bagi 21 G dibagi G1 ada 9A. Itu tetes kedua tingginya 9A. Tetes yang ketiga ada 2T 2 kali selang waktu yang sama. Ini 4
4 dibagi 2, 2. Kan itu. 2. Maka dengan demikian persamaannya adalah 2GT dikuadratkan. Ini harganya 2A per G T kuadrat. Maka dengan demikian ketemunya adalah 4A-nya. 2A per G dibagi G1, 2A kali 2 adalah 4A. Ya, tingginya 4A. Kemudian pada yang keempat, ya, tetes keempat, T, maka setengah GT dikuadratkan, ya. Kita masukkan harganya, ini adalah 2A per G, kan itu, ya. 2A per G, ya. G dibagi G1, 2 dibagi 21, maka pada H4 ini ketemunya 0,5 GT dikuadratkan, ya. Maka hasilnya adalah A, ya. Tadi dihitung, ya, bahwa 2A dibagi G, G dibagi G1, maka 2 dibagi 21 berarti masih ada A, ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1. Bisa dipahami, ya. Ini perhitungannya rahasianya 1, 2, 3, 4, 4T, ya. Ya, 1, 2, 3, 3T tetes 2 dan seterusnya. Kita lihat pada soal nomor 2. 1 unit paket bantuan makanan dijatuhkan dari suatu balon terbang yang sedang bergerak naik secara tegak lurus dengan kelajuan V0 sama dengan 10 meter per sekon, ya. Dari atau di ketinggian H sama dengan 120 meter di atas permukaan tanah. Tuliskan persamaan kecepatan awal paket tersebut. Yang B, tuliskan persamaan yang menyatakan posisi paket di atas, ya, saat T di atas 0 atau T lebih besar dari 0, yaitu pada waktu HT yang dinyatakan dalam G, V0 dan H. Kemudian yang C, jika T adalah waktu atau lama paket tersebut mencapai permukaan tanah, anggap bahwa V0-nya 10 meter per sekon, hitunglah nilai T besarnya, ya. Kita lihat hanya 120 V0-nya adalah 10 meter per sekon. Paket dipengaruhi oleh dua faktor, oleh balon dan tanah, ya kan itu. Maka dengan demikian besar kecepatan awal paketnya, ya. Maka balon dipengaruhi oleh siapa? Oleh dua faktor, yaitu dari balonnya sendiri dan tanahnya. Maka paketnya sendiri tergantung pada tanah, kan itu. Relatif terhadap tanah. Maka VBT adalah kecepatan balon relatif terhadap tanah. Ini juga mempengaruhi paket. Kemudian VPB, ya, yaitu paket terhadap balon, juga mempengaruhi dari paket tersebut, ya. Kemudian paket terhadap tanah VPT, kecepatan paket relatif terhadap tanah. Maka ini, ya, merupakan apa? Resultannya atau dikatakan hasil dari jumlah siapa? Jumlah PB ditambah dengan BT. Maka dengan demikian paket bergerak relatif terhadap balon dan tanah. Maka dengan demikian VPT sama dengan VPB ditambah dengan VBT. Balon, ya, paket terhadap balon maka 0 karena yang bergerak siapa? Balonnya, kan itu. Maka dengan demikian VPB sama dengan V0. VBT adalah 10 meter per sekon, ya. VBT adalah kecepatan balonnya sendiri, V0-nya 10 meter per sekon. Dimasukkan ke sini, ya, persamaan ini. Maka dengan demikian 0 ditambah dengan 10 sama dengan VBT-nya adalah V0 sama dengan 10 meter per sekon. Masuk akal, kan itu. Ya, masuk akal, yang bergerak balonnya, kan itu. Itu yang kita inginkan pada yang A. Inilah bentuk gambar yang diinginkan, ya. Seperti ini caranya, ya. Kita mengilustrasikan bahwa paket pada balon yang terbang. Kita lihat pada soal yang B. Persamaan yang menyatakan posisi paket pada saat T lebih besar daripada 0 atau HT-nya, ya.
yang dinyatakan dalam G, V0 dan H besar. Ini prosesnya, maka YT ini ya. YT ya, tinggi terhadap waktu ya. Tinggi setiap waktunya sama dengan Y0 ditambah dengan V0 Y dikalikan T ditambah setengah AYT dikuadratkan. Itu. Maka dengan demikian, kalau kita gunakan HT, ya, maka hanya ya ini ditambah dengan VPT. Tadi sudah ketemu, VPT dikalikan dengan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka AY sama dengan G. Ya. Maka dengan demikian, VPT adalah sama dengan V0 tadi. Maka persamaannya HT sama dengan H ditambah VPT diganti dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini yang diinginkan pada soal nomor B. Jadi ya, Y0-nya adalah H. Pada waktu perhitungan pertama 10 meter per sekon. Ya. V0Y sama dengan VPT. Karena yang bergerak adalah, menurut tanahnya yang bergerak adalah paketnya. Pada waktu kecepatan paket ini sama dengan V0. Ya. Dari VBT tadi. Ya, itu. Ya. Maka inilah persamaan yang diinginkan. Ya. Kemudian T-nya berapa? Apabila T merupakan lama paket sampai mencapai tanah. Anggap saja V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Ya. Jadi hanya 120 meter, HT-nya sama dengan 0 ini. Permukaan tanahnya, VPT sama dengan V0 sama dengan 10 meter per sekon. Maka HT sama dengan H. Ya. Ditambah dengan V0T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini adalah 0. Maka 120 ditambah 10T ya, dikurangi 5T dikuadratkan. Ada metode untuk menyelesaikan proses ini supaya cepat. Kalikan terhadap faktor C di sini pada persamaan kuadrat. 5 kali 120 adalah 600 kan itu. Ini tetap, maka dengan demikian T kuadrat dikurangi 10T ya. Ini dipindah ke sana semua ya. Dikurangi dengan 605 dikalikan 120. Hasilnya harus dibagi 5. Kalau dikalikan 5 kan itu. Maka dengan demikian T ditambah 20 dikalikan T dikurangi 30 sama dengan 0. Yang memenuhi syarat adalah T dikurangi 30 sama dengan 0. Maka T dikurangi 30 sama dengan 0. Maka dengan demikian T-nya sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 detik. Jadi paket jatuh pada permukaan HT di sini ya, itu adalah 6 detik. Jadi seperti itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diambil pada soal nomor 2. Dan keseluruhan soal dari 1 sampai 2 semoga kita bisa memahami dan menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada kinematika gerak satu dimensi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.